Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa sehat dan dalam keberkahan selalu. Dan untuk semua sahabat TBM Avicenna Malang, tetap semangat ya untuk membaca buku dan juga menyimak cerita Bu Aini. Baik, sekarang Bu Aini akan melanjutkan membacakan kisah 25 Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Ilham Yulfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Dan kali ini Bu Aini akan membacakan kisah dari Nabi Ilyas alaihi salam. Yuk kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pembentukan karakter yang diharapkan setelah anak-anak menyimak kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini, diharapkan agar anak-anak semuanya selalu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki sifat amanah. Nah, kisah Nabi Ilyas alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Shad ayat 48 sampai 50 yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyas dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga, yakni surga Aden, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Quran surat Shad ayat 48 sampai 50. Diriwayatkan ketika Nabi Ilyas alaihissalam masih muda, beliau menderita sakit yang amat parah. Pada suatu hari Nabi Ilyas alaihissalam kebetulan sedang berkunjung ke rumahnya. Mengetahui Nabi Ilyas alaihissalam menderita sakit yang amat parah, Nabi Ilyas alaihissalam pun menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Nabi Ilyas alaihissalam pun diangkat menjadi anak angkat Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau pun selalu mendampingi Nabi Ilyas alaihissalam saat sedang berdakwah. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam telah wafat, kaumnya yang semula beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesat kembali. Atas godaan iblis, mereka menjadi kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mereka perbuat. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Ilyas alaihissalam menjadi rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau sebagai penerus Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau melanjutkan tugas berdakwah Nabi Ilyas alaihissalam agar kaumnya kembali taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdakwah, beliau selalu menghadiri penyangkalan. Beliau selalu menghadapi penyangkalan terhadap kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum yang semula beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kini menjadi murtad dan sesat karena bujuk dan rayuan iblis.
Mereka menganggap dakwah Nabi Ilyas alaihissalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah omong kosong. Kaum Nabi Ilyas alaihissalam terus membangkang dan menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon agar menarik segala nikmat yang pernah diberikan kepada kaumnya. Ia memohon agar kaumnya diberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa dan permohonan Nabi Ilyas alaihissalam. Maka azab pun turun kepada kaumnya. Mereka ditimpa bencana kekeringan yang luar biasa. Sehingga ternak dan pertanian mereka semua banyak yang mati. Hal itu akhirnya membuat hidup mereka serba kesulitan. Nah, anak-anakku hebat semuanya, kisah Nabi Ilyas alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pada surat Shad ayat 48 sampai 50, surat Al-An'am ayat 86 sampai 87. Dan anak-anakku hebat semuanya, tentunya kita bisa mengambil hikmah serta pembelajaran ya dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Di antaranya adalah janganlah kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang selalu amanah dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu berikan kepada kita semuanya ya. Dan kita banyak-banyak mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku hebat semuanya, itulah tadi kisah Nabi Ilyas alaihi salam yang sangat menarik. Iya, dan terima kasih anak-anakku hebat atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabirida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap semangat membaca. Salam literasi. Sampai bertemu di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah.